Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Islam Futuristik. Hari ini kita memasuki episode yang ke-73. Kita sedang membicarakan tema tentang bangsa malaikat yang menjadi bagian dari keimanan kita, iman kepada para malaikat. Karena keimanan itu, maka kita harus melakukan kajiannya supaya mendapatkan keyakinan. Dan informasinya sedemikian banyak disampaikan di dalam Al-Quran yang kemudian kita coba pahami secara logis, secara rasional, dan secara saintifik. Sahabat sekalian, kita sudah melakukan kajiannya 3 kali di episode-episode yang lalu. Silahkan yang belum mengikuti di sana supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan holistik. Di episode yang pertama terkait dengan malaikat, kita bicara tentang bangsa malaikat secara umum. Yang kedua, kita bicara tentang malaikat Jibril yang kadang-kadang dimaknai sebagai bagian dari ketuhanan, ya, Ruhul Kudus. Yang ketiga, kita sudah bicara tentang kapan malaikat itu diciptakan oleh Allah. Dan hari ini kita akan melakukan kajiannya fokus kepada dari bahan apakah malaikat itu diciptakan oleh Allah. Dari episode yang lalu, episode ke-72, kita sudah mendapatkan kesimpulan tentang kapan malaikat itu diciptakan oleh Allah. Dikarenakan malaikat itu diciptakan sebagai utusan-utusan untuk mengatur segala macam urusan di jagat raya ini, maka sudah pasti malaikat itu diciptakan sebelum urusan itu ada. Karena memang tugasnya adalah mengatur urusan itu. Maka dari sini kita sudah menyimpulkan, kapankah malaikat itu diciptakan untuk mengatur jagat raya ini? Tentu saja minimal sama dengan proses atau seiring dengan proses penciptaan jagat raya itu. Atau bahkan sesaat sebelum munculnya jagat raya itu. Ya, ini poin yang kita dapatkan dari kajian kita sebelumnya tentang kapan dia atau mereka, para malaikat itu diciptakan oleh Allah. Nah, kita akan melanjutkan. Lantas dari bahan apa dia itu atau mereka itu diciptakan? Karena jagat rayanya belum ada atau berbarengan sesaat dengan penciptaan jagat raya itu, malaikat itu diciptakan. Untuk menyambungkan itu, mari kita baca salah satu ayat yang sudah kita bahas di episode yang lalu, tetapi akan mewarnai, ya, mendasari kajian kita juga di episode kali ini, yaitu surat Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Nah, berdasar ayat ini kemudian kita melanjutkan konsekuensi dari munculnya malaikat seiring dengan penciptaan jagat raya itu. Bahan apakah yang bisa dijadikan sebagai bahan penciptaan malaikat itu? Karena ruang, waktu, materi, energi tentu belum ada. Semua itu sebagai penyusun jagat raya adalah diadakan, diciptakan oleh Allah bersamaan atau seiring dengan penciptaan malaikat itu. Dari mana kita bisa mendapatkan sumber informasi terkait dengan bahan baku atau bahan dasar penciptaan malaikat itu? Salah satunya kita bisa mengambilnya dari dalam hadis, di mana di dalam hadis digambarkan malaikat itu diciptakan dari cahaya. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang penciptaan 3 makhluk Allah, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Malaikat sudah kita bahas adalah makhluk langit. Sedangkan jin dan manusia adalah makhluk bumi. Digambarkan malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dan manusia sebagai makhluk bumi, jin diciptakan dari api yang sangat panas dan manusia diciptakan dari tanah bumi, bukan tanah planet yang lain. Dari tanah planet bumi, kemudian jin sebagai makhluk yang juga makhluk bumi diciptakan dari api yang terbentuk di bumi itu juga. Sehingga digambarkan jin yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu adalah penghuni pertama dari planet bumi ini. Oke, sahabat sekalian, itu adalah informasi dari dalam hadis. Bagaimana informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim? Terkait dengan manusia, Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas bahwa manusia diciptakan dari tanah. Sangat banyak ayatnya sudah kita bahas dalam episode-episode terkait dengan penciptaan manusia dan munculnya Adam di planet bumi ini. Min sulalatin mintin misalnya, dari saripati tanah. Sedangkan jin juga sudah kita bahas beberapa episode, diceritakan oleh Al-Quran. Min naris samum, dari api yang sangat panas. Min marijin minnar, dari inti panas api. Dua-duanya diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi terkait dengan malaikat, Al-Quran tidak menceritakan secara eksplisit seperti itu. Tetapi menceritakannya lewat tanda-tanda, ada clue yang harus kita fahami secara komprehensif dan holistik. Karena itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang harus didalami, tidak bersifat letterlek. Kita membutuhkan pengetahuan saintifik dan pemahaman terhadap diksi-diksi dari ayat-ayat yang menginformasikan tentang malaikat itu. Yang pertama, kita akan melakukan pendekatannya secara saintifik terhadap kesimpulan yang sudah kita ambil di episode yang lalu. Bahwa para malaikat itu diciptakan seiring dengan penciptaan jagat raya atau bahkan sesaat sebelum jagat raya itu diciptakan. Dalam pendekatan kosmologi, maka jagat raya itu tersusun dari 4 faktor atau 4 variabel. Yang pertama adalah ruang, kemudian waktu, materi, dan energi. Di mana semua itu dikendalikan oleh faktor yang kelima, yaitu informasi. Ada sebuah perintah yang menjadi sunatullah atau hukum alam yang menjadikan jagat raya itu terbentuk. Tadinya nggak ada ruang, memunculkan ruang. Tadinya tidak ada waktu, muncullah waktu. Tadinya tidak ada materi dan energi, muncullah materi dan energi itu. Jadi malaikat itu diciptakan pada saat semua itu belum ada. Lantas kita bertanya-tanya dalam hati, kalau begitu bahan dasarnya malaikat itu apa? Bahkan cahaya sesungguhnya itu juga belum ada di waktu itu. Karena cahaya itu muncul setelah jagat raya muncul. Barulah kemudian terbentuk cahaya. Ya, kalau kita mengikuti urutan dari penciptaan atau munculnya jagat raya alam semesta ini, maka cahaya itu baru muncul beberapa saat setelah ledakan Big Bang itu. Nah, ini menjadi sangat menarik dan kita perlu hati-hati untuk memahami secara saintifik kapan saatnya malaikat itu muncul atau diciptakan oleh Allah, yaitu sebelum munculnya jagat raya. Nah, ini kalau kita pahami dengan pendekatan fisika modern, maka kita akan mendapatkan runtut ceritanya. Misalnya salah satunya dikemukakan oleh Stephen Hawking. Bahwa jagat raya ini sesungguhnya muncul dari apa yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Apa itu fluktuasi kuantum?
Ya, tentang dunia kuantum ini sangat menarik dan sedang menjadi pembahasan yang belum selesai karena memunculkan berbagai macam misteri yang belum bisa dijelaskan. Tetapi poin pentingnya secara sederhana dengan bahasa awam, sebelum jagat raya ini ada, ruang, waktu, materi, energi itu belum ada, yang ada adalah dunia kuantum atau medan kuantum. Apa itu medan kuantum? Medan kuantum bisa Anda bayangkan sebagai satu wilayah di mana di situ ada kekuatan yang tidak kelihatan. Misalnya, gampangannya contoh konkret yang kita bisa lihat di sekitar kita, medan magnet. Kalau Anda memegang sebatang besi magnet, kemudian Anda mendekatkan ada benda-benda logam, katakanlah paku misalnya, atau apapun benda logam di sekitarnya, maka akan kelihatan di situ ada gaya, ada medan yang membuat benda-benda logam di sekitarnya itu ketarik. Atau kalau kita dekatkan dua batang besi magnetik, kutub utaranya dengan utaranya akan terjadi kekuatan, memunculkan kekuatan tolak menolak. Kutub utara dengan selatan akan memunculkan kekuatan tarik menarik. Itulah medan, ya. Ada kawasan, ada wilayah tertentu yang di sana ada gaya yang tidak kelihatan tetapi ada kekuatannya. Oke, medan kuantum adalah suatu kondisi di mana di sana ada gaya-gaya dari partikel-partikel kuantum. Nah, partikel kuantum itu di dalam pendekatan fisika modern dijelaskan memunculkan 4 macam gaya. Salah satunya tadi saya sudah sebutkan yaitu gaya magnet. Yang sesungguhnya gaya magnet ini menyatu dengan apa yang disebut sebagai gaya listrik. Yang kemudian dikenal sebagai gaya elektromagnetik. Itu memiliki medan elektromagnetik. Satu. Yang kedua adalah yang disebut sebagai gaya nuklir kuat. Di mana di situ ada kekuatan yang menjadikan munculnya atom-atom atau inti-inti atom disebabkan ada proton neutron yang dipersatukan dengan kekuatan gaya nuklir kuat itu. Yang ketiga adalah gaya nuklir lemah, di mana di sana ada sebuah gaya yang mengatur perilaku partikel-partikel dalam skala yang sangat mikroskopik, yang sangat halus, atau dalam jarak yang sangat dekat, sehingga disebut sebagai gaya nuklir lemah. Dan yang keempat adalah gaya gravitasi, yang bekerja pada benda-benda besar dalam skala makrokosmos, antara benda langit dengan benda langit yang jaraknya bisa miliaran tahun cahaya. Itu ada gaya yang tidak terlihat yang disebut sebagai gaya gravitasi. Nah, sahabat sekalian, 4 gaya fundamental alam semesta ini digambarkan memiliki partikel-partikel yang membawa gaya itu. Misalnya untuk gaya elektromagnetik itu diwakili partikel kuantum yang namanya foton. Satu. Yang kedua, partikel yang mewakili atau membawa gaya nuklir kuat itu disebut sebagai gluon. Yang ketiga, partikel kuantum yang membawa gaya-gaya nuklir lemah disebut sebagai WZ boson. Dan yang keempat, partikel yang membawa gaya gravitasi dikenal sebagai partikel graviton. Jadi sahabat sekalian, dalam pendekatan fisika, gaya-gaya itu diwakili oleh partikel-partikel yang disebut sebagai partikel kuantum itu. Nah, di awal munculnya jagat raya ini menurut Stephen Hawking terjadilah yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Keempat partikel, keempat jenis partikel itu berfluktuasi, berdinamika untuk menghasilkan jagat raya. Yang pertama, gaya gravitasi yang diwakili atau dibawa oleh partikel graviton itu berdinamika sehingga memunculkan ruangan. Di dalam dimensi ruang dan waktu ini kita mengenal adanya gaya gravitasi yang memiliki gaya tarik dan gaya anti gravitasi yang bersifat sebaliknya, yaitu menolak. Maka dinamika kuantum di awal penciptaan atau munculnya jagat raya itu memunculkan gaya tolak yang sangat besar yang kemudian kita kenal sebagai Big Bang itu.
Gaya antigravitasi yang menyebabkan munculnya ruangan disebabkan oleh gaya tolak dari antigravitasi itu. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, di tengah atau di pusat jagat raya itu ada yang namanya gaya gravitasi. Gravitasi dan antigravitasi itu membentuk keseimbangan tertentu, ya, mendekati nilai kritis sehingga meskipun ini meledak dan mengembang tetap terkontrol, tidak semburat dan tidak berbentuk, tetapi tetap terkontrol untuk membangun dan memunculkan segala macam yang ada di dalam atau menjadi isi jagat raya itu. Di antaranya muncul materi dan energi, dan muncul waktu. Waktu itu adalah konsekuensi dari berkembangnya jagat raya. Sehingga disebutlah berdimensi ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Begitu jagat raya mengembang, ruangnya semakin besar, maka waktu bergerak menua. Karena waktu adalah ukuran dari pergerakan dimensi ruang itu. Jadi sahabat sekalian, ketika meledak Big Bang berasal dari fluktuasi kuantum, terciptalah jagat raya, ruang dan waktu mengembang dan kemudian isinya muncul yang dibawa oleh partikel-partikel kuantum yang lain. Jika partikel graviton yang membawa gaya gravitasi itu memunculkan ruang dan waktu alam semesta, maka 3 partikel yang lainnya ini memunculkan materi dan energi di dalam ruang dan waktu itu. Misalnya partikel gluon. Partikel gluon itu adalah partikel kuantum yang menyebabkan munculnya benda-benda kecil atau partikel-partikel kecil dalam skala subatomik. Dialah yang merekatkan quark menjadi proton, menjadi neutron, menjadi inti atom. Ya, itu adalah efek dari adanya atau dinamika gaya yang dibawa oleh partikel gluon. Sedangkan reaksi atau interaksi antara partikel-partikel dalam skala yang mikroskopik itu dikendalikan oleh gaya nuklir lemah. Dua-duanya ini menyebabkan munculnya materi dan dinamika energi. Dan kemudian yang ketiga, dalam skala atom, molekul, dan skala yang lebih besar lagi, itu adalah partikel foton yang membawa gaya elektromagnetik. Misalnya memunculkan kelistrikan antar elektron, memunculkan kemagnetan, ya, dan gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan secara sederhana, ya, secara awam, bahwa jagat raya ini muncul dari sebuah medan kuantum, di mana terjadi fluktuasi kuantum dan berdinamika dan kemudian memunculkan alam semesta ini, ruang, waktu, materi, dan energi dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Lantas bagaimana kaitannya dengan munculnya atau penciptaan malaikat itu? Nah, malaikat itu ketika dipertanyakan kapan sesungguhnya muncul, maka dia muncul sebelum jagat raya ini terbentuk, alias berada di fase fluktuasi kuantum itu. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan logis bahwa malaikat itu sangat boleh jadi diciptakan oleh Allah dari partikel-partikel kuantum itu. Ada beberapa indikasi yang menarik yang disampaikan oleh Al-Quran, termasuk disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi. Yang pertama, dalam hadis tadi digambarkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu adalah foton. Apa itu foton? Foton itu adalah partikel kuantum elektromagnetik. Jadi sesungguhnya informasi dari hadis itu mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa malaikat sesungguhnya diciptakan dari partikel kuantum yang namanya foton. Nah, apakah cuma foton itu? Ternyata partikel kuantum bukan hanya terdiri dari foton, tetapi juga ada graviton, ada gluon, ada WZ boson. Yang semua itu membawa 4 gaya-gaya fundamental alam semesta yang membentuk, ya, munculnya jagat raya dikarenakan ada 4 partikel atau 4 jenis partikel kuantum itu. Jadi clue yang pertama dari dalam Al-Quran Al-Karim yang ketika difahami secara saintifik dan kemudian dipadukan dengan hadis,
itu memberikan gambaran kepada kita malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari partikel kuantum. Yang kedua, clue dari dalam Al-Quran adalah ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa malaikat itu diciptakan, dijadikan sebagai utusan-utusan. Ja'ilil malaikati rusulan. Begitu dalam surat Fatir yang tadi kita baca ya, ayat pertama. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan. Nah, sangat menarik ternyata di dalam fisika modern, dalam fisika kuantum, ternyata partikel kuantum itu disebut sebagai partikel utusan. Silakan Anda cek, googling ya, di browsing sebutan terhadap partikel kuantum, yaitu the messenger particles. Partikel kuantum adalah partikel utusan. Kenapa dia disebut sebagai the messenger particle atau partikel utusan? Dikarenakan partikel ini membawa gaya-gaya fundamental alam semesta itu tadi. Jadi sesungguhnya substansi yang sebenarnya adalah gaya-gaya yang ada di balik itu. Di balik partikel itu, tetapi dibawa oleh partikel ini. Sehingga dikenal juga sebagai particle carrier. Partikel pembawa. Pembawa apa? Pembawa gaya, pembawa kekuatan, yaitu gaya-gaya fundamental alam semesta yang kita kenal sebagai gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah itu. Sangat menarik, ternyata fisika kuantum menyebut partikel kuantum sebagai the messenger particle alias partikel utusan. Terdapat sebuah kebetulan yang sangat menarik ya. Al-Quran menggambarkan malaikat itu adalah makhluk utusan, ya, diciptakan sebagai utusan, yang kemudian kita simpulkan diciptakan dari bahan partikel kuantum, dan ternyata secara ilmiah, secara saintifik, memang partikel ini disebut sebagai partikel utusan yang membawa misi tertentu, membawa kekuatan tertentu, sehingga terbentuklah jagat raya ini dengan segala macam peristiwanya. Di skala makroskopis atau makrokosmos, gaya gravitasi berperan. Dalam skala yang lebih rendah, di pertengahan, ya, middle cosmos, yang bekerja adalah gaya-gaya elektromagnetik. Di skala atom dan lebih rendah atau lebih kecil lagi, yaitu di inti atom dan partikel-partikelnya, bekerjalah gaya nuklir kuat. Dalam skala yang lebih kecil lagi, dalam jarak yang sangat dekat, di partikel-partikel mikroskopik itu atau subatomik itu, bekerjalah gaya nuklir lemah. Jadi sahabat sekalian, ternyata urusan jagat raya dengan segala macam peristiwanya itu memang dijalankan atau terjadi dalam skala kuantum itu, disebabkan oleh 4 gaya fundamental jagat raya. Nah, kita mendapatkan benang merahnya, dan semakin menarik ketika kita membaca firman-firman Allah terkait dengan partikel-partikel utusan itu. Salah satunya ada di dalam rentetan surat Ad-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 4. Wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Demi yang menerbangkan dengan kuat, yang membawa beban sangat berat, yang mengalir dengan mudah, yang membagi-bagi urusan. Wadzariyati dzarwa, kata ayat ini, demi kekuatan yang menerbangkan dengan sangat kuat. Di dalam banyak terjemahan digambarkan kata dzariyat ini adalah sebuah kekuatan yang menerbangkan sesuatu yang lembut, debu-debu, maka digambarkan sebagai angin yang menerbangkan debu-debu. Tetapi sesungguhnya diksi dzariyat ini adalah satu akar kata dengan kata zarroh. Zarroh atau zarah atau partikel. Itu bisa bermakna lebih halus, lebih lembut dibandingkan debu-debu. Bisa atom-atom, ya, bisa inti atom, bisa partikel-partikel subatomik dan seterusnya, bahkan sampai partikel kuantum. Poin pentingnya adalah wadzariyati dzarwa itu bermakna ada kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat, yang mampu menerbangkan atau menggerakkan, ya, dengan gaya tertentu sesuatu yang halus,
yaitu partikel-partikel atau zarrah. Falhamilati wikro, dan yang membawa beban yang sangat berat. Jadi ini menjelaskan bagian yang pertama tadi, ada suatu gaya di skala yang sangat mikroskopik atau partikel-partikel yang memiliki kekuatan sangat besar dan mampu membawa beban yang sangat berat. Faljariyati yusro, dan kemudian dia bisa mengalir, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan sangat mudah. Jadi bebannya berat, kekuatannya sangat tinggi, tetapi kecepatannya mengalir ya untuk berpindah, berinteraksi dan segala macam itu terjadi dengan sangat mudah. Dan yang keempat, fal muqassimati amro, yang mengatur segala urusan. Nah, ini mengarah kepada peran malaikat itu. Tetapi kaitannya ternyata adalah dengan sesuatu gaya di alam yang sangat mikro, ya, di partikel-partikel, di skala partikel yang memiliki kekuatan sangat besar dan kemudian membawa beban gaya yang berat, tetapi begitu mudahnya, begitu ringannya mengalir dan menjadi penyebab dari berbagai macam peristiwa, mengatur segala urusan. Sahabat sekalian, sangat menarik rentetan ayat di dalam surat Adz-Dzariyat ini karena menghubungkan secara langsung antara malaikat yang diciptakan Allah sejak di zaman fluktuasi kuantum, ya, medan kuantum itu, dengan sifat-sifat dari partikel kuantum yang disebut sebagai the messenger particle, yaitu partikel-partikel utusan yang menjadi penyebab dari terjadinya dinamika peristiwa di seluruh jagat raya. Di surat yang berbeda, Allah memberikan gambaran yang kurang lebih senada dengan yang digambarkan dalam surat Adz-Dzariyat itu, yaitu di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5. Di mana di sini digambarkan lebih spesifik bahwa kekuatan itu, gaya itu adalah salah satunya berupa gaya tarik yang sangat kuat atau berupa gaya tarik yang lemah. Jadi ada strong, gaya nuklir kuat, atau ada yang weak force, yaitu gaya nuklir lemah, dan juga gaya tarik-menarik dalam skala makrokosmos, yaitu gaya gravitasi. Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5 ini. Wan-nazi'ati gharqa, fan-nasitati nashta, fas-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Demi yang menarik dengan sangat kuat, dan yang menarik dengan lembut, dan yang turun dengan cepat, dan yang mendahului dengan kencang, dan yang mengatur segala urusan. Nah, sahabat sekalian, sungguh menarik apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini, yang memberikan benang merah yang sangat gamblang bahwa sesungguhnya malaikat adalah makhluk utusan Allah yang diciptakan sebelum jagat raya ini ada, di mana secara saintifik itu disebut sebagai fase fluktuasi kuantum. Dan ternyata partikel-partikel kuantum itu juga disebut sebagai partikel utusan, the messenger particle, yang setara dengan malaikat yang oleh Al-Quran juga disebut sebagai makhluk utusan. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya, kesimpulan yang sangat menarik dan kita akan terus kembangkan pada episode-episode setelahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.